Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan membahas solusi persamaan nirlanjar pada metode terbuka. Sebelumnya kita sudah membahas metode tertutup yang terdiri atas dua metode, yaitu metode bagi dua dan metode regula falsi. Pada metode terbuka ini ada tiga metode, yaitu metode lelaran titik tetap, metode Newton-Raphson, dan metode secant. Nah, untuk yang pertama, metode lelaran titik tetap, metode ini kadang-kadang dinamakan juga sebagai metode lelaran sederhana, metode langsung, atau metode sulih beruntun. Nah, pada persamaan fx sama dengan 0, kemudian pada metode ini akan diubah bentuknya menjadi x sama dengan gx. Lalu, prosedur lelarannya akan menggunakan x sama dengan gx ini sebagai xr tambah 1 sama dengan gxr. Kondisi berhenti pada lelaran dinyatakan bila xr tambah 1 dikurang xr atau x yang sekarang dikurang x yang sebelumnya kecil dari galak toleransi, atau kita boleh gunakan yang relatif ya, xr tambah 1 kurang xr per xr tambah 1 kecil dari toleransi. Pada contoh ini kita diminta untuk mencari akar persamaan dari fx, x kuadrat kurang 2x kurang 3 sama dengan 0 dengan metode lelaran titik tetap pada galak toleransinya 0,000001. Nah, berikut ini adalah proses untuk membuat fx menjadi gx. Untuk yang pertama, x kuadrat kurang 2x kurang 3 sama dengan 0 ini, kita bisa memindah ruaskan x kuadrat ke sebelah kiri sama dengan 2x tambah 3 ya. Ini setelah melalui proses mengubah tanda dari x-nya yang awalnya negatif menjadi positif. Sehingga x saja sama dengan akar dari 2x tambah 3. Nah, x sama dengan gx-nya adalah akar 2x tambah 3. Bentuk yang kedua kita bisa rubah juga dengan cara mengambil x, memindahkan x keluar dan akan menjadi x kurang 2. Minus 3-nya dipindahkan ke kanan. Menjadi x dalam kurung x kurang 2 sama dengan 3. X saja sama dengan gx adalah 3 per x kurang 2. Berikutnya yang ketiga, kita juga ambil min 2x, kita pindah ruaskan ke sebelah kiri, sehingga menjadi 2x sama dengan x kuadrat kurang 3. X saja sama dengan x kuadrat kurang 3 per 2. X sama dengan gx-nya adalah x kuadrat kurang 3 per 2. Selanjutnya pada tiga pilihan gx ini, karena bentuknya adalah x kuadrat, dua dari pilihan ini akan menghasilkan nilai yang x yang diharapkan atau konvergen, dan salah satunya akan divergen. Nah, sebenarnya kalau salah satu saja kita sudah dapatkan solusinya sudah tidak masalah ya, tapi di sini kita akan gunakan semaksimal mungkin. Nah, ada ketentuan fungsi gx-nya bisa konvergen atau divergen. Kalau kita gunakan turunan, jika turunan dari g aksen x-nya itu berada dalam rentang 0 dan 1, maka akan konvergen monoton. Jika berada dalam rentang minus 1 sampai 0, maka akan konvergen berosilasi. Jika g aksen x-nya besar dari 1, maka akan divergen monoton. Jika g aksen x kecil dari min 1 akan divergen berosilasi. Gx yang pertama, gx sama dengan akar 2x tambah 3. Kita buka akarnya menjadi 2x tambah 3 pangkat setengah. Kemudian diturunkan setengah dikali 2x tambah 3. Pangkatnya dikurangi 1 per 2 kurang 1 dikali 2. Setengah dan 2-nya bisa kita coret. Hasilnya adalah 1 per akar 2x tambah 3. Tebakan awalnya 4, maka kita masukkan ke fungsi gx ini. Hasilnya adalah 0,30151134. Berada dalam rentang besar dari 0, kecil dari 1, yang artinya konvergen monoton. Untuk gx yang kedua berbentuk pecahan, kita turunkan dengan g aksen x sama dengan u aksen dikali v dikurang u dikali v aksen per v kuadrat. U-nya adalah 3, u aksen 0, v-nya adalah x kurang 2, v aksen adalah 1. Substitusikan ke dalam formula dan hasilnya adalah
min 3 per x kuadrat kurang 4x tambah 3. Dengan tebakan awal x sama dengan 4, hasilnya adalah min 0,75. Nah, hasil ini berada dalam rentang besar dari min 1, kecil dari 0, yang berarti lelaran akan konvergen berosilasi. Gx yang ketiga, x kuadrat kurang 3 per 2. Karena berbentuk pecahan, kita gunakan formula G aksen X sama dengan U aksen kali V kurang U kali V aksen per V kuadrat. Kita substitusikan U dan V-nya, didapatkan 4x per 4, sederhanakan menjadi X. Jika tebakan awalnya adalah 4, maka G aksen X-nya juga sama dengan 4. Di mana ini tergolong divergen karena G aksen X-nya besar dari 1, yaitu divergen monoton. Pada Microsoft Excel kita sediakan heading tabel R, XR, galat dibandingkan dengan galat toleransi, dan untuk Fx. Gx yang pertama, di iterasi 0, tebakan awal misalnya 4. Di iterasi 1, kita gunakan model Gx yang pertama, sama dengan akar SQRT, akar dari 2 dikali XR ditambah 3, tutup kurung, enter. Untuk galat sama dengan ABS, buka kurung, XR yang sekarang atau XR tambah 1 dikurang dengan XR atau X yang sebelumnya, enter. Kita bandingkan dengan toleransi, sama dengan apakah nilai galat kecil dari 0,000001. Masih false. Nah, dan nilai Fx kita pertimbangkan untuk melihat nilai konvergensi yang menuju 0. Fx-nya adalah X pangkat 2 sesuai fungsi X dikurang 2 dikali nilai X dikurang 3. Bentar. Nah, kita sorot mulai dari kolom pertama sampai kolom terakhir, kemudian kita copy paste. Kita cari nilai true. Nah, nilai Fx-nya sudah menuju 0. Nah, pada langkah ke-14, pada iterasi ke-14 sudah didapatkan nilai true pada nilai X yang mendekati 3. Selanjutnya kita buat grafik konvergensi untuk nilai X, disorot, iterasi dan nilai X, gunakan grafik dari insert, grafik model yang sketcher with smooth lines and markers. Nah, ini adalah grafik gensi nilai XR. Ya. Nah, kita perhatikan di sini dari tebakan awal yang bernilai 4, di iterasi berikutnya akan terjadi pemusatan nilai menuju 3, ya, konsisten sampai iterasi yang 14. Kita letakkan di bawah. Kemudian untuk konvergensi nilai Fx yang menuju 0, ya, ini Fx yang menuju 0, kita sorot iterasi R, kemudian tahan kontrol dan sorot Fx. Dari menu insert kita masukkan grafik sketcher with smooth lines and marker. Nah, di grafik ini kita perhatikan Fx-nya menuju 0, ya, dari awal berkisar 1,36, ya, nih menuju 0. Ya, menuju 0 di semua iterasi. Kita ganti nama menjadi grafik konvergensi nilai Fx. Oke, ini bisa kita kecilkan, kita letakkan di bawah. Nah, kita lihat bagaimana perilaku dari konvergensi pada model yang pertama. Nah, jika kita gambarkan secara grafis pada GeoGebra ini, fungsi Fx, x kuadrat kurang 2x kurang 3, bentuknya seperti ini, dengan grafik berwarna hijau ini. Untuk Fx yang pertama,
dengan garis putus-putus berwarna biru ini, untuk perpotongan dari kurva GX ini dengan Y sama dengan X merupakan akar yang akan kita cari, karena titik ini akan berposisi yang sama dengan fx sama dengan 0 pada kurva ini ya, yang akan membantu kita mencari fx sama dengan 0. Untuk mengamati perilaku konvergensinya, di sini tebakan awal kita 4. Nah, di iterasi 1 prosesnya akan memusat ke sekitaran 3,3 di sini. Ya, digambarkan posisinya akan berubah menjadi X yang baru, akan menuju ke pertemuan Y sama dengan X yang kita cari, yang berada di sini. Nah, proses akan dilanjutkan semakin mendekat di iterasi kedua, iterasi 3, 5, 7 dan seterusnya semakin mendekat. Nah, tapi kalau kita zoom, di sini masih akan ada jarak dengan posisi perpotongan kurva dengan Y sama dengan X yang kita cari. Sehingga kita bisa tingkatkan lagi iterasinya supaya semakin memusat. Nah, tapi kalau di zoom masih akan ada jarak. Model konvergensi yang terjadi pada GX tadi adalah konvergen monoton, dimulai dengan tebakan awal X0 yang kemudian semakin memusat seiring iterasinya yang makin bertambah, semakin mendekat ke titik pertemuan antara GX dengan Y sama dengan X yang kita cari di sini. Nah, kurvanya dari tebakan awal semakin mendekat ke bagian pusat. Untuk nilai tebakan yang kita gunakan pada model GX yang pertama, jika kita mengarahkan ke kanan atau di antara kurva, di antara kurva putih ini, maka dia akan menghasilkan nilai yang memusat ke arah nilai perpotongan kurva dengan Y. Tapi kalau arahnya terlalu ke kiri, maka tidak memusat lagi ya. Jadi tebakan awal mempengaruhi keberhasilan kita menemukan solusi nilai X. Pengecekan konvergensi dari fungsi GX yang kedua dan yang ketiga kita akan lakukan di video berikutnya. Untuk video ini cukup sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.